Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan bahas soal-soal tentang matematika peminatan kelas 11, persiapan penilaian akhir semester. Untuk tipe soal yang kedua atau mungkin yang ketiga, kalian bisa menonton video-video sebelumnya tentang persiapan penilaian akhir semester matematika peminatan kelas 11. Oke, kita mulai saja dari nomor yang pertama. Jika segitiga ABC siku-siku di C dan memenuhi 2 tan A sama dengan sin B, maka sin A adalah, siku-siku di C berarti artinya nilainya 90 ya. Ini berarti 90 derajat untuk sudut C. Karena dalam segitiga, maka jumlah ketiga sudut itu adalah 180 ya. Karena C sudah 90, itu artinya B plus C adalah 90 kan. Nah, di sini diketahui bahwa 2 tangan A sama dengan sinus B. Kalian bisa gunakan A atau B-nya yang mau kita ganti. Kalau A-nya yang kita ganti, berarti A itu adalah 90 minus B kan. Dengan demikian dari kalimat soal itu kita bisa ubah. Jadi 2 tan A menjadi 2 tan 90 min B. Sama dengan sinus B. 90 min itu fungsi berubah. Jadi berubah menjadi kotangan ya. Kotangan B sama dengan sinus B. Kotangan itu adalah cos per sin. Berarti 2 cos B per sin B ya. Sama dengan sinus B. Kita kalikan, nanti menjadi bentuk kuadrat. 2 cos B sama dengan sin kuadrat B. Nah, karena di sini ada bentuk cos dan ada sin kuadrat, maka yang kita rubah adalah sin kuadratnya. Jadi 1 min cos kuadrat B. Sehingga kalimat soalnya berubah sekarang. Jadi cos kuadrat B ditambah 2 cos B dikurang 1 sama dengan 0. Maka ini menjadi bentuk kuadrat dalam kosinus ya. Faktorkan, berarti kosinus B ditambah 1 mungkin ya. Kuadrat, maka hasilnya menjadi berapa tuh? 2 ya. Atau kalian bisa nyatakan dulu bahwa cos B ditambah 1 kuadrat itu adalah cos kuadrat B ditambah 2 cos B tambah 1. Berarti ini harus dikurangi 2 ya. Sama dengan 0. Berarti cos B tambah 1 kuadrat adalah 2 kan. Berarti cos B tambah 1 adalah akar 2 ya. Berarti cos B saja adalah akar 2 min 1. B itu adalah 90 min A berarti kan. Karena di sini bisa kalian nyatakan bahwa B itu adalah 90 min A. Sama dengan akar 3 min 1. Cos 90 berarti cos berubah. Cos 90A berarti menjadi sin A. Jadi jawabannya adalah akar 2 min 1. Oke. Nah itu yang pertama. Jadi jawabannya sin A adalah akar 2 min 1. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Jika sin Q sin R adalah 3/10. Lalu sin Q min R adalah 5/2A. Maka nilai A berapa? Oke. Sama seperti yang tadi. Berarti kalau siku-siku itu berarti 90 derajat.
Jadi P plus Q plus R dalam segitiga itu 180, sedangkan P-nya 90. Berarti Q plus R kita bisa nyatakan dalam 90. Jadi Q plus R adalah 90 derajat. Oke, kita punya pernyataan bahwa sin Q, sin R adalah 3/10, kita kalikan minus 2 ya. Karena untuk mengarahkan ke bentuk umumnya. Min 2 sin sin ya. Min 2 sin sin. Maka kalimatnya kita kalikan minus 2 semua. Jadi min 2 sin Q sin R sama dengan min 3/5 ya. Jadi ini kalikan 2 juga. Kalikan min 2 berarti min 3/5. Nah, ini adalah rumus min 2 sin sin itu adalah cos jumlah dikurangi cos selisih. Cos jumlah dikurangi cos selisih. Oke, sama dengan min 3/5. Nah, cos jumlah itu kan 90. Berarti cos 90 dikurangi cos Q min R. Sama dengan min 3/5 ya. 3/5. Oke. Cos 90 itu 0. Jadi min cos Q min R adalah min 3/5. Berarti cos Q min R saja adalah 3/5. Gitu ya. Ini adalah sisi samping. Ini adalah sisi miring. Berarti sisi depannya adalah 4 kan ya, triple-nya. Nah, dengan demikian sin Q min R kita dapatkan. Sin itu kan D per mi. Berarti 4/5. Dengan demikian, maka sin Q min R adalah berarti 5/2A harus sama dengan 4/5 ya. Kali silang berarti A sama dengan 4/5 kali 2/5. Jadi 8/25. Nah, itulah nilai A-nya. Jadi A-nya adalah 8/25. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui sin A 3/5, tangan B 1/7, A dan B sudut lancip. Oke. Maka A plus B berapa? Oke. Nah, sekarang kita mau pakai tangan apa pakai sin? Boleh. Kalau pakai sin berarti tangannya yang kita rubah. Tangan B 1/7. 1/7 itu sisi depan per sisi samping kan ya. Berarti sisi miringnya adalah 1 kuadrat tambah 7 kuadrat. Berarti akar 50. Gitu ya. Sisi miringnya. Maka kalau kita pakai sin berarti cos B itu 1/mi. Berarti akar 50 Sa-nya itu 7 ya. Berarti 7 per akar 50. 7 per akar 50. Sedangkan sin B itu D per mi. Berarti 1 per akar 50. Sedangkan untuk sinus A, sinus itu adalah D per mi. Nah, ini triple kan ya. Berarti sa-nya adalah 4. Maka cos A dapat nih. Cos A adalah 4/5. Nah, sekarang kita gunakan sinus A plus B untuk mendapatkan berapa A plus B. Sin A plus B adalah sin cos, kosin kan ya. Sin cos plus kosin. Sin A-nya sudah ditentukan, yaitu 3/5. Cos B-nya adalah 7 per akar 50. Cos A-nya 4/5.
sin B-nya 1/50 gitu ya. Ini berarti 21 per berapa nih? Akar 50 itu 5/2 ya. Berarti ini 25/2. Begitupun yang ini 4/25/2 ya. 21 tambah 4 itu 25 per 25/2. Berarti hasilnya adalah 1/2. Nah, itu adalah sin A plus B. Nah, 1/2 itu kan 1/2. Dengan demikian, bahwa nilai yang hasilnya 1/2 itu adalah 45 ya. Atau bisa dibilang adalah pi per 4. Jadi A plus B-nya adalah pi per 4 atau 45. Bisa dimengerti? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui sin 40 plus alfa adalah B dengan alfa 0 sampai 50. Nilai dari cos 10 plus A. Oke, berarti 10 plus A ada kaitannya dengan 40 plus alfa ya. Jadi kita misalkan aja biar tidak ribet. Jadi 40 ditambah alfa adalah A. Yang kita butuhkan 10 ya. Berarti 30-nya nyebrang sini. Jadi 10 plus alfa adalah A min 30 ya. Nah, yang ditanya adalah cos 10 plus A. Cos 10 plus A berarti sama dengan cos A min 30. Cos min, nah, cos A min B berarti cos rumusnya ya. Cos plus sin. Nah, berarti cos A kita cari, cos 30 itu 1/2/3, sin A-nya sudah ada. Ini setengah kan? Nah, di sini bahwa sinus A adalah B per 1 ya. Ini sisi depan, ini sisi miring. Nah, berarti cos A dapat nih. Berarti sisi sampingnya adalah akar 1 min B kuadrat ya. Nah, jadi cos A-nya dapat nih. Akar 1 min B kuadrat per 1 ya. Per 1 nggak usah ditulis. Dikalikan setengah akar 3 ditambah setengah kali B kan ya. Karena sin A-nya adalah B. Setengahnya kita keluarkan. Akarnya masuk. Jadi akar 3 min 3B kuadrat ditambah B. Ada kira-kira? Jadi setengah kali berarti yang A ya. Setengah kali akar 3 dikali 1 min B kuadrat ditambah B. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Bentuk paling sederhana dari cos 3x min cos 5x per sin 3x sin x. Oke, cos min cos. Cos min cos bentuk lainnya berarti min 2 sin ya. Min 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih per sin min sin. Berarti 2 cos sin. 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Oke. Duanya coret ya. Berarti min sin 8 kali setengah berarti 4x. Min 2 ya. Kali setengah berarti min 1. Jadi min sin x. Per 4 berarti 2 ya. Jadi cos 2x. 2 berarti 1. Ini sin x ya. Perhatikan yang ini. Ini berarti bisa disatukan. Min. Jadi sin 4x sin x. Per cos 2x sin x. Nah, sin dibagi sinnya bisa dieliminasi ya. Lalu sin 4x-nya diubah. Sin 4x-nya dirubah menjadi
2 sin 2x cos 2x per cos 2x. Nah, berarti cos 2x-nya bisa dieliminasi lagi kan? Bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal 2 sin 2x. Jadi hasilnya adalah 2 sin 2x. Kalau nggak ada, jabarkan lagi. Ada ya? Jadi jawabannya adalah 2 sin 2x. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui A dan B adalah sudut lancip yang memenuhi tan A plus B sama dengan setengah dan tan A min B sama dengan sepertiga. Berapakah tan A? Oke, berarti kita gunakan rumus ini aja ya. A plus B-nya kita asumsikan. Sekarang apa nih? P aja ya. Kemudian A min B-nya kita asumsikan Q. Berarti kalau diminta A kita tambahkan. Berarti 2A sama dengan P plus Q kan ya. Gitu ya. Nah yang kita cari berarti 2A. Jadi tan 2A berarti sama saja dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Oke. Berarti kita cari yang ini. Tan 2A sama saja dengan tan P plus Q. Tan P plus Q berarti sama saja dengan tan P plus tan Q dibagi 1 min tan P kali tan Q. Tan P itu tan P Q ya. Jadi tan P berarti setengah. Tan Q berarti 1/3 per 1 min setengah kali 1/3. Kalikan 6 biar 1/6-nya hilang. Jadi kali 6 3, kalikan 6 berarti 2, kalikan 6 adalah 6, kalikan 6 berarti 1. Jadi 5/5. 1 kan ya. Nah, jadi dengan demikian dapatlah nilainya. Dengan demikian tan 2A itu 1 sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Kali silang. Berarti tan 1 min tan kuadrat A sama dengan 2 tan A. Pindah kanan aja. Di tan kuadrat A plus 2 tan A min 1 sama dengan 0 kan ya. Jadi dengan demikian lalu kita faktorkan. Dirubah menjadi tan A plus 1 kuadrat. Tapi karena plus 1 berarti harus dikurangi 1 ya. Jadi kurangi 2. Sehingga tan A plus 1 sama dengan 2. Ini kuadrat ya. Berarti tan A plus 1 adalah akar 2. Maka tan A saja adalah akar 2 kurang 1. Atau 1 min akar 2. Akar 2 kurang 1. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi dibuat kuadrat sempurna. Tan A plus 1 kuadrat itu tak jabarannya tan kuadrat A plus tan 2 tan A plus 1. Berarti harus dikurangi 2. Oke. Kita lanjutkan. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari 2 sin X cos 2X per cos X sin 2X dikurangi 5 tan X plus 5 sama dengan 0, maka 2 tan X1 tambah X2 adalah, tangan ya. Jadi ini tangan. Ini sepertangan ya. Jadi 2 tangan X dibagi tangan 2X min 5 tan X plus 5 ya, sama dengan 0. Nah, apa bentuk lain dari tan 2X?
tan 2x itu adalah 2 tan x per 1 min tan kuadrat x kan. Jadi kalau dibandingkan berarti 1 min tan kuadrat x adalah 2 tan x per tan 2x. Nah, jadi kalimatnya diubah aja. 2 tan x per tan 2x adalah 1 min tan kuadrat x. Dikurangi 5 tan x ditambah 5 sama dengan 0. Kalikan negatif aja biar gampang. Tan kuadrat x plus 5 tan x, 1 plus 5, 6 ya. Jadi min 6 sama dengan 0. Faktorkan. Tan kuadrat hanya mungkin tan kali tan kan ya. 6 itu 6 kali 1 ya. Jadi plus 6 min 1. Sehingga tan x1 adalah 1. Tan x2 adalah min 6. Yang ditanyakan adalah 2 kali tan x1 ditambah x2. Berarti tan x1 ditambah tan x2 per 1 min tan x1 tan x2. Tan x1-nya 1, tan x2-nya adalah min 6. Di 1 dikurangi 1 kali min 6 ya. Berarti min 5 per 7. Yang ditanyakan adalah berarti 2 tan x1 x2 adalah min 10 per 7. Kita kalikan 2 aja. Min 10 per 7. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diberikan segitiga ABC dengan sudut A adalah alfa, sudut B 90 derajat, sudut C adalah gamma, cos alfa adalah X, maka cos alfa tambah 2 gamma adalah oke. Jadi di sini penjabarannya berarti cos alfa ditambah 2 gamma sama saja dengan, jadi kalimat ini menjadi cos alfanya diganti dengan 90 min gamma. 90 min gamma ditambah 2 gamma. Berarti sama saja dengan cos 90 tambah gamma. Cos 90 plus berarti fungsi berubah. Jadi sama saja dengan sin gamma. Oke. Nah, sekarang alfanya diketahui X. Berarti cos alfa adalah cos 90 min gamma adalah X. Cos 90 min gamma adalah sin gamma. Sama dengan X. Jadi dengan demikian, maka jawabannya adalah X untuk cos alfa tambah 2 gamma. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jika cos X sama dengan sepertiga untuk 3pi per 2 kurang dari X kurang dari 2pi, dan sin Y sama dengan akar 2 per 3 untuk Y lebih dari pi per 2 kurang dari pi, maka sin X plus Y dibagi tan X plus tan Y. Oke. Sudut X ada di kuadran keempat. Ya, ini ada di kuadran keempat. Sedangkan sudut Y ada di kuadran kedua. Oke. Berarti kita cari dulu yang ditanyakannya. Kita ubah sin X plus Y. Lalu tan X plus tan Y itu bentuk lain dari tan X plus Y. Kalau dijabarkan itu kan tan X plus tan Y. Pasti. Dibagi 1 min tan X tan Y kan ya. Nah, jadi tan X tan Y-nya bisa dirubah menjadi tan X plus Y kali 1 min tan X tan Y ya. Nah, sehingga sin per tan itu cos ya.
sin per tan itu cos. Jadi kalimatnya menjadi cos X plus Y per 1 min tan X. Tan Y boleh. Atau seperti yang tadi juga boleh. Oke. Nah sekarang berarti yang dibutuhkan apa nih? Yang ini cos min sin ya. Per 1 min tan X tan Y kan, oke. Di sini cos X sama dengan 1/3. Sisi depan, sisi miring. Berarti sampingnya 9 kurangi 1, akar 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2. Oke. Berarti nilainya di kuadran 2, di kuadran 4 nilai tangan negatif dan nilai sinus negatif ya. Oke. Kemudian yang kedua sin Y. Akar 2/3. Ini sisi depan, ini sisi miring. Sisi sampingnya berarti 9 kurangi 2, akar 7 ya. Oke, kita substitusikan. Cos X 1/3. Cos Y negatif ya. Min akar 7/3. Sin X negatif. Sin X negatif 2 akar 2/3. Sin Y akar 2/3. Per 1 min tan X D per SA. Berarti 1/tan X ya. 1/2 akar 2. Sedangkan tan Y akar 2 per akar 7. Gitu ya. Oke. Akar 2 per tan Y. Akar 2 per akar 7. 1. Oh, salah ini. Cos itu adalah sami. Ini berarti D kan ya. Cos X benar. Sin X-nya 2 akar 2/3 benar. Nah, tan X-nya nih. Tan X-nya harusnya adalah tan X-nya 2 akar 2/1 ya. Tan Y-nya akar 2 per akar 7. Oke. Per 3 berarti 9. Bawah juga 9. Akar 7. Akar 7 ya. 9 habis berarti akar 7. Berarti min 7 ya. Kemudian min ketemu min plus 2 kali 2 4. Berarti ini 4 akar 7 ya. Per bawahnya 9 akar 7. Ini 4 kali 9 36 ya. 4 kali 9 36. Oke. Berarti yang bawah 9-nya bisa dikeluarkan ya. 9 kali akar 7 min 4. Yang ini akar 7-nya dikeluarkan. Berarti 4 min akar 7 ya. Sama ya, tapi beda tanda. Berarti min akar 7 per 9. Jadi jawabannya min akar 7 per 9. Bisa dimengerti? Ya, ini berlainan tanda atau berlainan tanda ini berarti negatif. Ya, jadi min akar 7 per 9. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan.
Jika 2 tan 2x per 1 min tan kuadrat x min 5 adalah 0. Oke. Ini pindah kanan. Berarti ini bentuk lain dari tangan 4x ya. Adalah 5. Ini bentuk lain dari tangan 4x. Yang diminta adalah sin kuadrat 2x min sin cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x itu adalah cos 4x. Nah, sedangkan sin tangan itu kan D per SA. Berarti sisi miringnya adalah akar 25 tambah 1 ya. Berarti akar 26. Cos itu adalah SA per mi. Berarti SA-nya adalah 1, mi-nya adalah akar 26. Jadi jawabannya adalah 1/26 akar 26. Kuadran pertama ya, ini cos 4x. Jadi jawabannya adalah 1/26 akar 26. 1/26 akar 26 ya, atau 1/akar 26. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Jika 2 sin x tambah 3 kotangan x dikurangi 3 kosekan x sama dengan 0. Dengan x lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Berarti kuadran 1 ya. Maka sin x cos x adalah. Oke, kita ubah dulu pernyataannya ke dalam bentuk sin x ya. Sin x cos x lah. Jadi kotangannya dirubah. Jadi ini 2 sin x ditambah kotangannya jadi cos per sin ya. Cos x per sin x. Kosekan itu seper cos ya. Kosekan per cos seper sin dong ya. Sama dengan 0. Oke, kita kalikan sin semua. Berarti 2 sin kuadrat x ditambah 3 cos x dikurangi 3 sama dengan 0. Karena ini dalam bentuk cos yang linearnya kuadratnya sin, berarti yang kuadratnya dirubah menjadi 1 min cos kuadrat ya. Biar menjadi bentuk kuadrat dalam variabel cos x. Oke. Diselesaikan berarti 2 dikurangi 2 cos kuadrat x ditambah 3 cos x min 3 sama dengan 0 ya. Kalikan negatif jadi 2 cos kuadrat x plus 3 cos x menjadi min 3 cos x. 2 min 3 min 1 kali min jadi plus 1 sama dengan 0 ya. Kemudian faktorkan 2 cos x kemudian cos x ya. 1 hanya mungkin 1 kali 1 karena min berarti ini min semua. Sama dengan 0. Berarti cos x sama dengan setengah. Cos x sama dengan 1 ya. Oke, karena di sini opsinya tidak ada yang 0 berarti cos x-nya kita ambil yang setengah. Jadi kalau cos x setengah berarti sin x setengah akar 3 ya. Karena dia kuadran 1. Jadi dengan demikian sin x cos x adalah berarti setengah akar 3 kali setengah. Berarti 1/4 akar 3 ya. 1/4 akar 3. Oke. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari 2 kotangan X dikurangi 2 tan X min 4 sin X cos X sama dengan 0. Untuk X lebih dari 0 kurang dari pi per 2, maka sin kuadrat X1 tambah sin kuadrat X2 adalah, oke ini berarti ada di kuadran 1 ya. Oke, jadi kuadran 1 berarti positif ya. Oke, kita ubah dulu. Kotangan itu cos per sin ya. Jadi 2 cos X per sin X.
tangan itu sin per cos. Jadi 2 sin X per cos X min 4 sin X cos X sama dengan 0 ya. Oke, kita kalikan dulu sin X cos X. Berarti yang ini, jadi ini kita kalikan sin X cos X. Berarti sin X-nya hilang, berarti cos kuadrat X. Yang ini cos X-nya hilang, jadi 2 sin kuadrat X min 4 sin kuadrat X cos kuadrat X ya, sama dengan 0. Kita bagi 2 dulu. Berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X min 4 sin kuadrat bagi 2 ya. Oke, bagi 2 berarti 2 dong. 2 sin kuadrat X cos kuadrat X. 2 sin kuadrat X cos kuadrat X ya. Kemudian kita ubah salah satunya, cos X-nya menjadi 1 min sin kuadrat X. Jadi yang cos kuadrat X-nya diganti dengan 1 min sin kuadrat X ya. Kita kalikan. Ini tetap jadi min 2 ya. Min 2 sin kuadrat X. Ini juga min 2 sin kuadrat X. Jadi plus 2 sin pangkat 4X ya. Sama dengan 0. Oke, berarti kita menyatakan dalam bentuk 2 sin pangkat 4X min 4 sin kuadrat X ya. Ditambah 1. Kalau jumlah ya berarti jumlah. Jadi sin kuadrat X1 ditambah sin kuadrat X2. Itu rumusnya min B per A. Min B per A ya berarti 4 per 2. Berarti 2 jawabannya. Jadi dimengerti ya? Di rumusnya min B per A. Ingat rumus waktu di kelas 10. Bentuk dasarnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bahwa jumlah akar-akar itu rumusnya adalah min B per A. Ini kebetulan variabelnya sin kuadrat X. Gitu ya? Jadi jawabannya adalah 2. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Jika sudut alfa memenuhi cos kuadrat alfa tambah sin pi min alfa sama dengan sin kuadrat pi plus alfa tambah 1/2. Oke, karena ini dalam sin alfa yang ditanyakan, maka cos kuadrat alfanya dirubah menjadi 1 min sin kuadrat 180 min itu fungsi tetap, berarti 2 sin alfa. Sedangkan 180 plus fungsi tetap tapi minus ya. Cuman dikuadratkan jadi tetap kuadrat. Tambah 1/2 atau 3 per 2. Kalikan 2 dulu semua. 2 sin kuadrat alfa. 4 sin alfa. 2 sin kuadrat alfa. Tambah 3. Pindah posisi semua ke kanan ya. Jadi bentuk kuadratnya positif. 2 tambah 2 jadi 4. Sin kuadrat alfa min 4. Sin alfa 2 jadi min 2. Jadi plus 1 sama dengan 0. Ini berarti 2 sin alfa min 1 kuadrat ya. 4 sin kuadrat. Ya, jadi difaktorkan demikian. Berarti 2 sin alfa sama dengan 1. Berarti sin alfa adalah 1 per 2. Yang ditanyakan sin alfa. Berarti nilainya adalah 1/2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika semua sudut alfa 0 sampai setengah pi, yang memenuhi sin 2 alfa cos alfa tambah cos 2 alfa sin alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke.
Di sini adalah ada sin cos ya. Jadi sin 2 alfa cos alfa ditambah cos 2 alfa sin alfa. 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, sin cos kosin berarti ini adalah sin jumlah. Jadi sin 2 alfa ditambah alfa. Penjabarannya yang di atas. 1 min 2 sin kuadrat adalah cos 2 alfa. Berarti kesimpulannya sin 3 alfa sama dengan cos 2 alfa. Nyatakan ke dalam bentuk yang sama. Misalkan ke dalam sin ya. Sin alfa sama dengan sin 90 min 2 alfa. Atau boleh juga sin 90 plus 2 alfa. Karena 90 min 2 alfa adalah cos 2 alfa. 90 plus 2 alfa juga cos 2 alfa. Berarti 3 alfa sama dengan 90 min 2 alfa. Ya kan? Ditambah K kali 360 atau 2pi boleh. Lalu yang kedua 3 alfa sama dengan 3 alfa sama dengan 90 plus 2 alfa ditambah K kali 360. 5 alfa sama dengan 90 ditambah K kali 360. Berarti alfa adalah 90 per 5 ditambah K kali 72 ya. 90 per 5 itu 18 ya. Tapi ini dalam pi ya. Berarti kalau dalam pi ini pi per 10. Ini adalah berapa tuh? 2pi per 5 ya. 2pi per 5. Oke. Jadi alfanya bisa untuk alfanya yang untuk K-nya 0. Berarti alfa adalah pi per 10. Untuk K-nya 1. Berarti 4 tambah 1 ya. 5 per 10. K-nya 2. Sampai berapa? Oh ini sampai sini. Yang ini juga demikian. Alfa sama dengan 90 ditambah K kali 360. K-nya 0 berarti alfanya 90 atau pi per 2. Sampai pi per 2 ya. Berarti dijumlahkan. Maka jumlah alfa adalah pi per 10 ditambah 5 per 10 pi, 6 per 10 atau 3 per 5 pi jawabannya. Jadi 3 per 5 pi. Karena ini sama. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 5 pi. Bisa dilanjutkan? Baik. Berikutnya, kotangan X min 3 per 2. Maka 5 sin X tambah 6 cos X dibagi 2 cos X min sin X. Oke. Kotangan itu kan cos per sin ya. Berarti ini kita bagi dengan sin aja. Bagi dengan sin. Begitupun yang ini bagi dengan sin. Jadi 5 ditambah 6 cos per sin. Begitupun yang bawah. Berarti 2 cos per sin dikurangi 3. Cos per sin kan kotangan kan? Jadi 5 ditambah 6 kotangan X dibagi 2 kotangan X dikurangi 3. Tinggal substitusikan nilainya. Kotangannya adalah min 3 per 2. Jadi 5 tambah 6 kali min 3 per 2 dibagi 2 kali min 3 per 2 kurangi 3. 5 dikurangi 9 dibagi
min 3 dikurangi 3 ya. Jadi min 4 per min 6. 2 per 3 ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Jika X lebih dari sama dengan min Pi kurang dari sama dengan Pi, selisih nilai maksimum dan minimum dari X yang memenuhi 4 cos kuadrat X min 4 sin Pi per 2 plus X dikurangi 3. Oke, sin 90 plus, ini 90 plus ya, maksudnya berarti fungsi berubah. Jadi 4 cos kuadrat X min 4 cos X ya, dikurangi 3 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan 2 cos X kali 2 cos X ya, 3, 1. Min 6 plus 2 kan ya, jadi min 4. Berarti cos X sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 3 per 2. 3 per 2 nggak mungkin, nilai cos itu maksimum 1. Nah, jadi cos yang hasilnya min setengah itu adalah di kuadran kedua. Jadi cos X sama dengan min cos Pi per 3. Jadi X sama dengan Pi min Pi per 3 atau Pi per 3. Gitu ya. Atau min Pi juga boleh, min Pi plus Pi per 3. Jadi X sama dengan 2 per 3 Pi atau min 2 per 3 Pi. Gitu ya. Yang ditanya adalah selisih maksimum. Ya, berarti X1 min X2 adalah 2 per 3 Pi ditambah 2 per 3 Pi ya. Jadi 4 per 3 Pi. Jawabannya adalah 4 per 3 Pi. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui A lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi per 2 dan B lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi per 2. Jika sin A min sin B adalah 3 per 5 dan cos A plus cos B adalah 4 per 5, maka ini maksudnya cos A, cos ya, bukan sin ya. Pertanyaannya saya ubah menjadi cos A plus B. Oke. Kita kuadratkan kedua persamaan itu. Berarti sin A min sin B kuadrat sama dengan 9 per 25. Begitupun yang ini. Cos A plus cos B kuadrat sama dengan 16 per 25 ya. Oke, yang sebelah kiri dulu. Kuadratkan berarti sin kuadrat A ditambah sin kuadrat B dikurang 2 sin A sin B ya. 2 sin A sin B sama dengan 9 per 25. Kemudian yang sebelah kanan dikuadratkan berarti cos kuadrat A ditambah cos kuadrat B ditambah 2 cos A cos B sama dengan 16 per 25 ya. Kemudian ditambahkan atas bawah sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Sin kuadrat B tambah cos kuadrat B 1. Plus 2-nya saya keluarkan. Cos A cos B min sin A sin B sama dengan 9 tambah 16 25 ya per 25. Berarti ini 2 ditambah 2 cos A cos B berarti cos jumlah ya. Cos A ditambah B sama dengan 1. Pindah posisi berarti 2 cos A plus B adalah min 1. Berarti cos A plus B adalah min setengah.
Jadi jawabannya adalah min setengah. Gitu ya. Oke. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Jika alfa lebih dari sama dengan 0, beta kurang dari sama dengan pi, berlaku akar 3 tan alfa tan beta sama dengan tan alfa min tan beta min akar 3. Dan sin alfa sin beta 3/4. Oke. Di sini akar 3-nya kita posisikan sebelah kiri ya. Jadi akar 3 ditambah akar 3 tan A tan B. Sama dengan tan A min tan B. Akar 3-nya saya keluarkan. Jadi akar 3 kali 1 plus tan A tan B. Sama dengan tan alfa min tan beta. Nah ini sama saja dengan akar 3 tan A min tan B per, gitu ya, per 1 plus. Nah kalau bentuknya demikian, itu adalah selisih kan ya. Jadi akar 3 sama dengan tangan selisih alfa min beta. Nah, berarti kesimpulannya alfa min beta adalah 60 karena hasil dari tangan 60 adalah akar 3. Oke? Lalu yang kedua dari persamaan ini kedua ruas dikalikan minus. Jadi min sin alfa sin beta sama dengan min 3/2 ya, kalikan minus 2. Ini jadi cos jumlah dikurang cos selisih. Sama dengan min 3/. Nah, cos selisihnya kan sudah ada nih. Di cos alfa ditambah beta dikurangi cos 60. Min 3/2. Cos 60 kan setengah. Jadi cos alfa plus beta adalah min setengah sama dengan min 3/2. Min setengahnya pindah kanan berarti setengah ya. Jadi cos alfa plus beta adalah min 3/2 ditambah setengah berarti min 1. Nah dengan demikian alfa plus beta adalah 180. Yang ditanya adalah cos alfa plus beta berarti min 1. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jika 3 cos kuadrat 2x ditambah 4 sin pi per 2 min 2x dikurangi 4 sama dengan 0, maka cos x. Oke. Ini berarti fungsi berubah ya. Jadi 90 min itu fungsi berubah. Jadi 3 cos kuadrat 2x ditambah 4 cos 2x minus 4 sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan, berarti 3 cos 2x kali cos 2x ya. 4 hanya mungkin 4 kali 2 ya, berarti ini 2 ya, min 4 itu min 2 kali 4. Plus 4 berarti plus 2, di sini min 2 ya. Oke, berarti cos 2x sama dengan 2/3 atau cos 2x sama dengan minus 2. Minus 2 nggak mungkin. Karena nilai cos minimum itu min 1. Berarti yang dipakai yang ini. Yang ditanya cos x. Berarti cos 2x bentuk lainnya adalah 2 cos kuadrat x. Min 1 sama dengan 2/3. Pindah posisi. Berarti 2 cos kuadrat x sama dengan 1 itu kan 3/3. Berarti 5/3 kan ya. 5/3. Kedua ruas dibagi dengan 2 berarti 5/6. Maka cos x adalah plus minus akar 5/6. Jadi jawabannya adalah itu. Harusnya ya. Jadi harusnya cos x adalah min 1/6 akar 5 atau cos x adalah 1/6 akar 5. Oke. Ada opsinya ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya,
Jika A dan B sudut lancip dengan cos A min B setengah, sin A sin B adalah setengah akar 3, maka cos A min B per cos A plus B berapa? Oke. Dari sin A sin B kita bisa ubah menjadi bentuk lain. Kita kalikan minus 2 dulu agar mengarah ke rumus bakunya. Jadi min 2 sin A sin B kalikan minus 2 berarti min akar 3. Ini adalah cos jumlah kan ya. Dikurangi cos selisih. Itu adalah min 2 sin sin ya. Cos min cos. Ini min akar 3. Nah, cos A min B-nya sudah ada. Berarti cos A plus B adalah cos A min B dikurangi akar 3. Berarti hasilnya ini adalah setengah dikurangi akar 3. Atau 1 min 2 akar 3 per 2 ya. Itu cos A plus B. Yang ditanyakan adalah cos A min B dibagi dengan cos A plus B. Cos A min B-nya setengah. Cos A plus B-nya adalah 1 min 2 akar 3 per 2. Oke, berarti kalikan akar 2 1, kalikan akar 2, 1 min 2 akar 3. Kalikan sekawan. 1 plus 2 akar 3. Begitupun yang bawahnya. 1 plus 2 akar 3. 1 dikurangi 12 kan ya yang bawahnya. Yang atasnya adalah 1 plus 2 akar 3. 1 min 12 kan min 11. Jadi jawabannya min per 11. 1 plus 2 akar 3. Jadi jawabannya minus 1 plus 2 akar 3 dibagi 11. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai dari 2 akar 3 per cos 10 dikurangi 2 per sin 10. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya berarti menjadi 2 akar 3 sin 10 dikurangi 2 cos 10 per, saya tulis di depan, sin 10 cos 10 gitu ya. Nah, ini bentuk lainnya adalah akar 2 akar 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat cos 10 dikurangi theta. Tetanya adalah sin per cos. Berarti 2 akar 3 dibagi minus 2. Jadi min akar 3. Sinnya positif berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti 120 ya. Jadi dengan demikian, ini bentuk lainnya adalah, ini jangan lupa dibagi setengah dari sin 20 ya. Kemudian setengahnya naik ke atas jadi 2 ya. 2 kali akar 12 tambah 4. Ini berarti cos tetanya 10 dikurangi 120 per sin 20. Akar 12 tambah 4 itu 16, diakarin 4 kali 2 berarti 8 ya. Ini cos min 110. Cos min 110 sama saja dengan min sin 10. Jadi 8 min 2 sin 20 per sin 20. Maka ada nilai yang sama yang dieliminasi. Berarti jawabannya 8 kali min 1 atau min 8. Jadi nilainya adalah minus 8. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai dari min 2 akar 3 sin 10 kali 2 sin 35 dikurangi sekan 5 per 2 dikurangi cos 40 per sin 5. Oke. Sekan itu adalah per cos ya. Jadi 2 cos 5. Ini min per sin 5 ya. Di cos 40
ini 1. Ini 2 sin 35. Oke. Ini min 2 akar 3 sin 10. Oke, kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita nyatakan ke 2 sin 5 cos 5 ya. 2 sin 5 cos 5. Berarti yang sebelah kiri kalikan 2. 2 sin cos ya. Jadi 2 sin 35 sin 5 cos 5. Sedangkan yang tengah berarti kalikan sin ya. Di sin 5. Yang kanan kalikan cos. Berarti kalikan 2 cos dong ya. 4. Terus ini 2 cos 40 kali cos 5 ya. Oke. Ini tetap yang sebelah kiri. Min 2 akar 2 sin 10 ya. Nah, yang bawah kan sin 10 juga. Min 2 akar 2 sin 10. Yang bawah udah jelas sin 10 ya. Sin 10. Nah, 2 sin 5 cos 5 adalah 10. Berarti 2 sin 35 sin 10. Min 2 cos 45 cos 40 cos 5 dikurangi sin 5. Oke. Cos 10-nya coret dulu nih. Cos 10 cos 10. Berarti min 2 akar 2. Nah, ini rumusnya min 2 sin sin harusnya kan. Jadi min dari cos jumlah. Cos jumlah berarti 55 dikurangi cos selisih. Cos selisih berarti 25. Kurang ini cos 2 cos berarti cos jumlah ditambah cos selisih. Cos selisih berarti 35 ya. Min sin 5. Oke. Oh, ini kok 55, 45 dong saya. Ini 45 ya. Oke. Ada 45, ada 45 ya. Berarti jadi 2 ya. Jadi min 2 akar 2. Jadi min 2 cos 45. Ditambah cos 25 dikurang cos 35 ya. Min sin 5. Oke. Min 2 akar 2. Min 2 cos 45 berarti min akar 2. Ini cos min cos. Cos min cos itu min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Setengah jumlah 60 ya. 30. Setengah selisih 10 berarti 5 ya. Ini min 5 dong ya. Jadi plus ya. Ini min sin 5. Oke. Ini sama nih. Berarti min 2 akar 2 kali min akar 2 ditambah sin 5 kurangi sin 5. Habis ya. Jadi akar 2 kali akar 2. Berarti 2. 2 kali 2 jadi 4. Maka jawabannya adalah 4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika tangan beta lebih dari 0, tangan 2 beta min 4/3, tangan alfa min beta 1, maka tangan kuadrat alfa dikurangi tangan kuadrat beta berapa? Oke. Tangan 2 beta itu adalah 2 tangan beta. Ini 2 tangan beta dibagi 1 min tangan beta kuadrat. Ini min 4/3 ya. Bagi 2 dulu. Kali silang. Berarti 3 tan beta sama dengan min 2 ditambah 2 tan
kuadrat beta. Pindah kanan, 2 tan kuadrat beta min 3 tan beta minus 2 ya. Faktorkan 2 tan beta kali tan beta. Berarti ini min 2, ini plus 1 ya. Karena min 3. Berarti tan beta sama dengan min setengah atau tan beta sama dengan 2. Karena betanya lebih dari 0 berarti yang ini tidak memenuhi. Maka yang dipakai yang 2 saja. Oke. Lalu yang kedua, tangan alfa min beta. Tangan alfa min beta itu adalah tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa tangan beta. Tangan alfanya belum tahu. Tangan betanya 2 dibagi 1 plus 2 tangan alfa sama dengan 1 kali silang. Tangan alfa min 2 sama dengan 1 plus 2 tangan alfa. Pindah posisi ya. Min 3 sama dengan tangan alfa. Nah, dapatlah tangan alfanya sekian. Yang ditanyakan adalah tangan kuadrat alfa dikurangi tangan kuadrat beta. Tangan kuadrat alfa adalah minus 3. Tangan kuadrat beta berarti 2 kuadrat. Jadi jawabannya 9 dikurangi 4. Berarti 5. Bisa dimengerti? Ya, nilainya adalah 5. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui A dan B adalah 2 buah sudut yang memenuhi sistem persamaan. Sin A plus sin B adalah 1. Cos A plus cos B adalah 0. Oke. Ini bisa dipindah posisi ya. Jadi cos A sama dengan min cos B. Min cos B sama saja dengan min 180 min B. Gitu ya. Ini cos A. Berarti A sama dengan 180 min B. Berarti A plus B adalah 180 ya. Kemudian yang kedua, kalau ini kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian ya. Jadi 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Berarti 2 sin 90 ya. Karena A plus B nya 180 kali cos setengah A min B. Sama dengan 1. Cos 90 itu 1. Sin 90 itu 1. Ini cos setengah A dikurangi B. Sama dengan 1. Berarti cos setengah A dikurangi B adalah setengah. Setengah itu berarti 60 kan ya. Jadi A min B sama dengan 60. Berarti A min B adalah 120. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah apa nih dari sini? Berarti kita bisa menentukan sudutnya kan ya. Sudutnya dengan demikian kalau ditambah A plus B dengan A min B maka dapat 2A. 2A adalah 300. Kalau dikurang berarti dapat 2B. 2B berarti 60. Nah, ini gunakan untuk mencari yang ditanyakan. 2A sudah ada, 2B sudah ada. Yang ditanyakan adalah 12 cos 2A berarti cos 300 ditambah 4 cos 2B berarti cos 60. Cos 300 itu sama dengan cos 60 setengah. Cos 60 adalah setengah. Setengah kali 12 berarti 6. 4 kali 12
12 kali setengah 6, 4 kali setengah berarti 2. Jadi jawabannya adalah 8. Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X cos alfa ditambah kotangan alfa sama dengan 0 mempunyai satu penyelesaian. Maka nilai alfa yang memenuhi adalah mempunyai satu penyelesaian berarti nilai diskriminannya D sama dengan 0. Ingat, berarti ini adalah B, ini adalah C ya. D itu B kuadrat min 4AC. B-nya berarti 4 cos alfa, A-nya berarti 1, C-nya berarti kotangan alfa. Ini kuadrat ya. 16 cos kuadrat alfa dikurangi 4 kotangan alfa. 4 cos alfa dikali 4 cos alfa. Sedangkan 4 kotangan itu kan 4 cos per sin. Jadi sepersin alfa sama dengan 0. Berarti cos alfa sama dengan 0 atau 4 cos alfa sama dengan sin alfa. Kalikan silang. 4 kali cos alfa sin alfa. Bagi 2 dulu. Jadi 2 cos alfa sin alfa. Ini sudut rangkap kan. Nah dapatlah sin 2 alfanya. Adalah setengah. Berarti 2 alfanya adalah 30 atau 150. Yang ditanyakan adalah nilai alfa yang memenuhi. Alfa berarti 15 atau 75. 15 itu pi per 12. 75 itu berarti 5 per 12. Gitu ya. Jadi pi per 12 dan 5 per 12. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jika X, Y dengan X lebih dari 0, Y kurang dari pi per 2, berarti kuadran 1 ya, mempunyai penyelesaian dari sistem persamaan. Oke, ini dijabarkan aja ya. Jadi cos 2X itu adalah 2 cos kuadrat X min 1. Sin cos 2Y adalah 2 cos kuadrat Y min 1 juga. Sama dengan min 2 per 5 ya. Jadi 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat Y sama dengan ini 1 pindah kanan, min 1 pindah kanan. Jadi 2 ya. Oh ini per 5. 2 itu adalah 10 per 5. Berarti 8 per 5. Bagi 2 dulu. Cos X kuadrat tambah cos kuadrat Y sama dengan 4 per 5 ya. Cos Y-nya 2. Berarti cos X-nya tetap. Cos Y-nya diganti dengan 2 cos X. Kuadrat sama dengan 4 per 5. Cos kuadrat X ditambah 4 cos kuadrat X. Sama dengan 4 per 5. 1 tambah 4, 5 ya. Jadi 5 cos kuadrat X sama dengan 4 per 5. Berarti cos kuadrat X sama dengan 4 per 25. Karena X-nya positif dan Y-nya negatif, kurang dari pi per 2. Berarti kita ambil yang positif aja. Cos X sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5. Berarti cos Y-nya adalah 2 kali 2 per 5. Atau 4 per 5. Yang ditanyakan adalah cos X ditambah cos Y. Berarti 2 per 5 ditambah 4 per 5. Jadi 6 per 5. Jadi nilainya adalah 6 per 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Untuk X lebih dari 3 pi per 2 sampai dengan 2 pi, banyak nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X ditambah akar 3 cos 2X kuadrat min 5 min cos pi per 6 dikurangi 2X. Oke. Ini bentuk lainnya adalah akar
1 ditambah 3 cos 2x min theta. Tetanya 1 per akar 3, berarti 30 ya. Kuadrat dikurangi 5 min, sama dengan 5 cos pi per 6 min 2x. 30-nya kita nyatakan dalam pi per 6 aja biar sama. Jadi ini adalah pi per 6. Nah, kuadratkan berarti ini 4. Cos kuadrat juga. Dibalik aja ya biar sama dengan yang sebelah kiri. Pi per 6 min 2x. Dikurangi 5 cos pi per 6 min 2x. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Oke, karena nggak ada 5-nya berarti ini plus, ini min ya. Berarti cos pi per 6 min 2pi, min 2x, sorry. Min 2x sama dengan 5 per 4. Nah, ini nggak mungkin. Karena nilai maksimum 1. Yang kedua yang dipakai yang ini. Cos pi per 6 min 2x sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, min 1 itu adalah, jadi pi per 6 min 2x sama dengan min pi atau pi. Itu min 1. Jangan lupa ditambah k kali 2pi. Gitu ya. Berarti min 2x sama dengan min 7 per 6pi atau 5 per 6pi ditambah k kali 2pi. Dibagi dengan 2 semua. Berarti x sama dengan 7 per 12pi atau min 5 per 12pi ditambah k kali pi kan itu ya. Kalau k-nya 0 berarti 7 per 12pi atau min 5 per 12pi. Kalau k-nya 1 berarti 19 per 12pi. 1 berarti 7 per 12pi. Ini sudah ya. Kalau k 17 dong ya. Min 17. Min 2pi dikurangi. Ya, jadi 17 masih bisa. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 penyelesaian. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bila nilai x dari 0 sampai pi yang memenuhi pertidaksamaan akar 3 cos x plus sin x sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Oke. Jadi ini ubah ke dalam bentuk lain. Jadi akar 3 ditambah 1, kemudian cos x min theta. Lebih dari 1. Dimana tangan tetanya adalah 1 per akar 3 ya. Maka tetanya berarti 30 dong ya. Karena di kuadran 1. Sinnya positif, cosnya positif. Berarti ini 30 atau pi per 6. Berarti 2 cos x min pi per 6. Lebih dari 1. Berarti cos x min pi per 6 lebih dari sama dengan setengah gitu kan. Berarti batasnya adalah cos x min pi per 6 sama dengan setengah. Setengah itu adalah cos pi per 3. Ini cos pi per 3. Berarti x min pi per 6 sama dengan min pi per 3 atau pi per 3. Gitu ya. Berarti x-nya adalah min pi per 6 atau 2 ya. Ini 2. Berarti berapa tuh kalau 2? 3 ya, 3 pi per 6.
Pi tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Berarti yang dipakai adalah setengah pi. Berarti jawabannya adalah antara 0 kemudian setengah pi sama pi. Kita ambil pi per 6. Cos pi per 6 dikurangi pi per 6 berarti cos 0. Cos 0 itu 1. 1 dikurangi setengah positif. Berarti ini positif, negatif. Yang dipilih yang lebih dari. Berarti yang positif. Jadi jawabannya adalah X di antara 0 sampai pi per 2. Ini berarti A-nya, ini berarti B-nya. Yang ditanyakan adalah A plus 2B. Berarti 0 ditambah 2 kali pi per 2. Berarti pi jawabannya. Jadi nilainya adalah pi. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 min sin X per cos X kurang dari cos X per sin X. Oke, karena di sini tidak boleh 0 ya, berarti nggak boleh kali silang. Di 2 min sin X dibagi cos X dikurang cos X per sin X kurang dari 0. Samakan penyebutnya, dibuat menjadi cos X sin X ya. Berarti 2 sin X min sin kuadrat X min cos kuadrat X. Oke, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 ya. Jadi 2 sin X min 1 per cos X sin X kurang dari 0. Berarti ada 3. Sin X yang mana setengah, cos X 0, sin X 0. Cos X setengah itu pi per 6 atau 5 per 6. Sedangkan yang kedua, kalau 0 itu pi per 2. Yang ini 0 dan pi. Oke. Berarti tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Maka yang kita batasi adalah 0 tidak boleh ya, karena di bawah. Jadi 0, 0, kemudian pi per 2, pi per 2 90, boleh ya. Cos 90 kan 0, berarti nggak boleh juga. Pi per 2. Dan pi per 6. Pi per 6 boleh? Boleh ya. Karena di atas berarti pi per 6 boleh. Pi per 6 sama pi per 2 nggak boleh. Oke, kita ambil misalkan berapa nih? Dari sini aja ya. Yang 30 di bawah 30 lah ya. Di bawah 30 berarti positif kan ya. Ini di bawah 30 berarti kurang dari setengah, negatif dong ya. Ini negatif, ini positif. Yang dipilih yang negatif. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 0 tetapi kurang dari sama dengan pi per 6. Nggak boleh 0 ya, karena di bawah nggak boleh 0. Sin 0 kan 0. Jadi jawabannya adalah B. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 cos X plus 1 per cos X lebih dari sama dengan 5. Oke, karena di sini tidak ada sama dengannya. Oke, berarti ini boleh kali silang. Ya, karena nggak ada sama dengan. Jadi boleh kali silang. Berarti 3 cos X ditambah 1 lebih dari sama dengan 5 cos X. Pindah posisi, 1 lebih dari 2 cos X. Kedua ruas bagi 2, setengah lebih dari cos X. Berarti batasannya adalah cos X sama dengan setengah.
Cos yang hasil setengah itu 60. 60 itu pi per 3. Atau ini sampai dengan pi ya. Berarti min pi per 3. Oke. Batasannya berarti ada 4. Min pi per 3. Pi per 2. Kemudian boleh min pi per 3. Boleh pi per 3. Tapi nggak boleh pi per 2. Kita ambil yang 0 aja ya. 0 kan diantara pi per 3 dan pi. Cos 0 itu 1. 1 kurang dari setengah. Itu salah. Ya. Berarti ini nilainya plus ya. 1 dikurangi setengah itu plus. Ini min. Ini min. Yang diminta yang negatif. Jadi jawabannya adalah min pi per 2 kurang dari pi per 3. Atau pi per 3 lebih dari sama dengan pi per 3 tapi kurang dari pi per 2. Jadi jawabannya yang B. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Himpunan penyelesaian dari sin 2x tambah cos 2x min 1 kurang dari sama dengan 0. Untuk x diantara 0 dan 2pi. Jadi, yang ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kita nyatakan ke dalam bentuk akar 1 tambah 1 ya. Cos 2x. Ini tangan tetanya 45 ya. Karena 1 tangannya. Berarti pi per 4. Oke. Kurang dari sama dengan 1. Ini pindah kanan. Berarti akar 2 cos 2x min pi per 4 kurang dari 1. Cos 2x min pi per 4 kurang dari sama dengan 1/4 akar 2. Oke, dengan demikian batasannya adalah cos 2x min pi per 4 sama dengan cos pi per 4. Berarti 2x adalah 2x min pi per 4 sama dengan min pi per 4 atau pi per 4. Jangan lupa ditambah k kali 2pi. Berarti 2x saja adalah 0 atau pi per 2. Gitu ya. Tambah k kali 2pi. Berarti x saja 0 atau pi per 4 ditambah k kali pi. Oke, berarti batasannya ada banyak nih. Dari 0. Kemudian pi per 4. Kemudian kalau k-nya 1 berarti pi. Atau 5/4 pi. K-nya 2 berarti 2pi. Gitu ya. Nah, kita ambil yang pi per 8 nih. Pi per 8 jadi cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 dikurangi setengah k3 berarti ini positif. Sini selang-seling. Yang dipilih yang kurang dari. Berarti yang negatif. Jadi jawabannya x lebih dari pi per 4 kurang dari sama dengan pi. Atau x lebih dari 5/4 pi kurang dari 2pi. Gitu ya. Pi per 4 sampai dengan pi. 5 pi per 4 sampai dengan 2pi. Gitu ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang soal-soal matematika peminatan kelas 11 untuk persiapan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.